sebesar 64,5% dari YouTube merekomendasikan konten Anda. Artinya dari YouTube sendiri yang sudah merekomendasikan konten saya. Artinya video saya ini yang satu ini, video yang kita buka ini yang sedang kita lihat analitiknya, itu 64% YouTube sendiri yang merekomendasikan. Ya otomatis view-nya itu bakal datang dengan alami, datang dengan sendirinya ya. Ini artinya 64% itu sudah cukup bagus ya, lebih dari 50%. Itu karena apa? Karena memang video saya ini peringkat pertama sumber traffic ataupun penonton itu datangnya dari fitur jelajah ya. Fitur jelajah itu datangnya dari beranda. Jadi teman-teman bisa cek channel teman-teman ataupun salah satu video teman-teman itu sumber trafficnya dari mana gitu ya. Kalau dari fitur jelajah, rekomendasi ataupun penelusuran, udah tenang aja, itu sudah cukup bagus teman-teman. Teman-teman tinggal konsisten aja upload video dan juga tinggal menunggu view datang dengan sendirinya ya, secara alami. Nah, sekarang kita geser ke bawah lagi, masih di menu yang sama, di menu jangkauan ya. Nah, di sini ada yang namanya sumber traffic eksternal. Nah, sumber traffic eksternal ini maksudnya penonton yang datang dari luar YouTube. Nah, di sini kalau paling besar ya 12% itu dari WA. Ya, saya heran gitu ya. Padahal saya tidak ada nge-share video di WA, tetapi saya mendapatkan view dari yang eksternalnya itu dari WA. Ya berarti ada dari teman-teman saya ataupun dari subscriber yang menyebarkan video saya di WA. Dan tentunya terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menyebarkan video zona tutorial lewat WhatsApp ya ataupun lewat WA. Di sebelahnya ada notifikasi lonceng. Nah, di sini belum ada datanya ya. Pemrosesan data membutuhkan waktu 2-3 hari. Nah, seperti di awal tadi saya katakan bahwa performa video ini bisa kita lihat setelah 2 atau 3 hari video kita upload ya. Jadi kalau baru 1 hari diupload itu datanya belum cukup. Jadi belum bisa kita lihat, kita belum bisa mengetahui di mana kekurangan dan kelebihan video kita. Oke, next ya, kita lanjut nih. Oke, teman-teman, di bawah santai aja ya. Kita di sini memahami performa video memang agak ribet, tapi di sini kita harus benar-benar paham nih di mana kelebihan dan kekurangan video kita. Masih di menu yang sama, di menu jangkauan. Di sini ada lagi sumber traffic video yang disarankan. Ini ada 5 video yang ditampilkan YouTube. Artinya 5 video inilah yang merekomendasikan video saya yang ini tadi, video yang sedang kita buka ini ya. Jadi di sini kita bisa lihat video mana aja yang merekomendasikan video kita. Biasanya di sini ada video orang lain ya, dari channel lain. Ada juga dari video kita. Kemudian di sini di sebelah kanannya ada sumber traffic penelusuran YouTube. Nah, ini apalagi nih sumber traffic penelusuran YouTube ya. Banyak banget nih sumber traffic kalau kita berbicara soal analisis video ya. Nah, di sini ada sumber traffic penelusuran YouTube, ada beberapa kata ataupun kalimat. Jadi kalimat inilah yang membuat penonton itu menemukan video saya yang ini gitu. Jadi ada orang menuliskan di YouTube itu zona tutorial gitu, melihat video saya ini, kemudian mereka menekan dan menonton. Nah, itu kata-kata zona tutorial ataupun kalimat yang dituliskan penonton di kolom pencarian YouTube itu dicatat YouTube sebagai sumber traffic penelusuran YouTube. Ya, ada juga yang menuliskan nih cara menambah jam tayang di YouTube. Detail tutorial 4000 jam tayang. Jadi setiap kalimat yang kita tuliskan di kolom pencarian YouTube dan kemudian kita menonton video seseorang itu sebenarnya direkam sama YouTube, akan dimasukkan ke data analitik video pemilik channelnya gitu. Jadi kalau teman-teman menuliskan cara menambah jam tayang di YouTube gitu ya, di aplikasi YouTube menuliskan seperti itu, kemudian teman-teman menemukan video saya dan kemudian teman-teman menonton video saya. Nah, itu kalimat yang teman-teman tuliskan sebelumnya itu dicatat sama YouTube, dimasukkan ke data analitik saya. Jadi dari sini kita bisa mengetahui sebenarnya kata-kata apa sih yang dituliskan penonton, dan kalimat di sini bisa kita jadikan judul untuk video terbaru ataupun bisa kita jadikan topik yang akan kita bahas di video selanjutnya. Oke, itu masalah sumber traffic penelusuran YouTube. Kemudian masih di halaman sama, kita geser. Nah, di sini datanya masih belum lengkap ya, sumber traffic untuk playlist. Nah, sudah habis teman-teman. Sekarang kita masuk ke bagian interaksi. Apalagi ini interaksi, kita buka aja langsung. Gimana teman-teman? Masih semangat ya? Tetap semangat untuk melihat data analisis video karena ini sangat penting ya. Di sini untuk interaksi ada yang namanya waktu tonton dalam kurung jam. Artinya angka yang di sini itu dihitung dalam bentuk jam. Ya, jadi satu video ini menghasilkan sekitar 30,6 jam.
ya. Itu maksudnya. Dan sini ada tanda panah hijau ke atas, yaitu berarti performanya lagi meningkat ya. Sementara di sebelah kanannya itu ada durasi tonton rata-rata abu-abu, panahnya abu-abu, artinya turun gitu ya. Orang hanya menonton video saya itu 2 menit 3 detik, selebihnya mereka kabur gitu ya. Jadi tidak semuanya penonton yang menonton video saya itu sampai akhir. Jadi kalau dirata-ratakan sama YouTube ya sekitar satu orang itu menonton 2 menit 3 detik ya. Ini harus hijau teman-teman. Kalau hijau dia bagus gitu ya. Ini kurang bagus performa videonya dari segi durasi tonton. Durasi tonton ini artinya kan orang seberapa lama menonton video kita. Karena di sini abu-abu tanda panahnya berarti sedang menurun. Nah, ini juga ada grafiknya bisa kita lihat. Dan kalau kita geser ke bawah lagi, di sini kita bisa melihat yang namanya retensi penonton. Nah, jadi di sini kita bisa mengetahui seberapa lama orang menonton video kita. Jadi video saya ini di sini kan durasinya itu 5 menit 26 detik ya. Ternyata ditonton orang rata-rata 2 menit 3 detik. Sehingga kalau di persentase itu sekitar 37,8%. Ini sudah cukup lumayan karena menurut pengalaman saya, setiap video saya di atas 35% itu bakal mendapatkan view ya. Nah, di sebelahnya nih ada nilai suka ya, nilai like ya, nilai like. Jadi video saya yang judulnya cara menambah jam tayang itu mendapatkan 91,7% orang menyukai video saya. Ya, kalau dibandingkan dengan rata-rata channel, artinya rata-rata like yang kita dapatkan di dalam channel kita itu punya saya 90% ya. Tetapi di sini untuk satu video ini dia di atasnya sedikit 91,7%. Oke. Itu untuk interaksi ya. Sekarang kita lanjut ke penonton. Apalagi nih data penonton yang harus kita pahami. Kita buka penonton. Nah, di sini ada 3 data ya. Penonton unik ini sudah saya bahas yang tadi ya di awal. Orang yang menonton video kita secara berulang. Jadi di sini ada 500 orang nih. 594 orang yang menonton video saya, satu video ini berulang-ulang gitu ya. Wah, ini terima kasih banyak nih teman-teman ya. Jadi data teman-teman itu tercatat di sini ya. Kemudian di sini ada subscriber sama seperti tadi. Satu video ini bisa mendapatkan 9 subscriber ya. Nah, jadi untuk teman-teman untuk melihat data analisis video ini waktunya jangan berubah-ubah ya. Kalau teman-teman pakai 7 hari terakhir, pakailah 7 hari terakhir. Kalau pakai 28 hari, pakailah 28 hari terakhir. Karena di sini saya baru diupload ya 3 hari yang lalu, saya pakai sejak dipublikasikan ya. Sekarang kita geser lagi ke bawah. Nah, di sini ada yang namanya waktu tonton dari subscriber ya. Jadi di sini ada di subscribe dan tidak di subscribe. Artinya dari sini kita bisa tahu ya jam tayang yang kita dapatkan dari subscriber itu berapa gitu ya. Ternyata dari yang di subscribe, artinya dari subscriber yang subscribe channel saya itu 53% saya mendapatkan waktu tonton dari subscriber ya. Dan 45%-nya dari penonton yang belum subscribe. Jadi ada juga nih penonton yang belum subscribe zona tutorial tapi tetap menonton video zona tutorial itu sebanyak 45%. Ayo buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe zona tutorial ya. Karena di channel ini saya fokus membahas panduan untuk YouTuber pemula. Oke. Di sebelahnya ini ada umur dan gender ya. Nah, di sini juga bisa kita tahu ya. 12% wanita yang menonton video saya yang ini. Dan selebihnya itu pria ya, 87,8%. Teman-teman bisa lihat di sini. Dan kalau kita geser lagi ke bawah, masih di menu yang sama, di menu penonton, ini bisa ketahuan ya, umur berapa saja yang menonton video kita. Di video saya ya, yang satu ini, itu umur 13 tahun ya, itu 10%. Dan yang paling banyak itu 38,9% itu umur 25 sampai 34 tahun ya. Nah, jadi di sini kita bisa melihat data penonton, data umur penonton. Dan di sebelah kirinya ini ada geografis teratas. Dari sini kita bisa mengetahui nih penonton kita itu dari mana aja ya. Di sini 68% itu dari Indonesia ya, karena saya tinggal di Indonesia ya otomatis banyak orang Indonesia yang menonton. Ternyata ada juga dari Malaysia sebesar 1,3%. Dan dari Hong Kong ini ada 0,0%. Nah, ini belum tercatat secara sempurna ya. Nah, dari Hong Kong ini mungkin ada para subscriber saya yang di Hong Kong yang masih setia menonton ya. Terima kasih. Dan ini sudah habis, kita masuk ke menu yang terakhir nih, ada menu pendapatan. Apalagi nih menu pendapatan. Kita buka. Di sini ada 3 data. Nah,
estimasi pendapatan Anda. Ini artinya dari mulai video ini saya upload 3 November ya, sudah 3 hari berjalan, itu dibayar YouTube sebesar 3.800. Ini untuk satu video ini aja ya teman-teman, bukan untuk semua video. Karena di sini kan kita membuka analisis video untuk satu video. Jadi setiap performa video itu berbeda-beda, datanya berbeda-beda, termasuk pendapatan ataupun gaji kita setiap video itu berbeda-beda. Nah, di sini ada yang namanya di sebelahnya RPM ya. Nah, RPM-nya itu 5.000-an, 5.700 ya. Di sini ada juga CPM ya, 12.000. Nah, jadi kalau RPM ini artinya pendapatan bersih kita ya di setiap 1.000 view. Jadi kalau saya mendapatkan penayangan sebanyak 1.000 view gitu ya, itu bakal dibayar YouTube 5.786 ya, itulah hitungan kasarnya gitu ya. Nah, karena di sini view saya itu masih 800-an, otomatis masih dibayar 3.000. Jadi RPM ini pendapatan bersih ya. Berbeda dengan yang namanya CPM. Kalau CPM ini adalah pendapatan kotor ya, sebelum kita bagi hasil. Jadi kalau saya mendapatkan 1.000 view, itu pendapatan bersih saya 5.700-an. Kalau pendapatan kotor saya itu 12.900-an. Nah, dari 12.000 ini nanti dibagi hasil sama pihak YouTube-nya. Kalau nggak salah saya itu bagi hasilnya 70% untuk pihak YouTube dan 30% untuk YouTubernya ya. Jadi di sini kita tidak perlu memperhatikan data CPM, tapi kita perhatikan data RPM ya. Jadi kalau 1.000 penayangan saya mendapat 5.000-an. Jadi kalau 2.000 view saya dapat 10.000, 3.000 view saya dapat 15.000, begitu seterusnya. Itu hitungan kasarnya ya teman-teman. Nah, jadi paham ya, mana pendapatan video, mana pendapatan bersih yang namanya RPM, pendapatan kotor yang namanya CPM ya. Kita geser lagi ke bawah. Di sini ada yang namanya sumber pendapatan. Nah, sumber pendapatan yang terbesar dari estimasi pendapatan iklan. Ada juga ini sebesar 3.800, dan juga sumber pendapatan saya itu dari iklan yang pertama, yang kedua pendapatan dari YouTube Premium. Jadi walaupun orang menonton video kita dari YouTube Premium, itu kita sebagai YouTuber masih tetap mendapatkan gaji dari pendapatan YouTube Premium ya. Itu untuk sumber pendapatan. Nah, karena di sini tadi sumber pendapatan yang pertama dari iklan, di sini juga banyak sekali nih iklan yang ditampilkan di video kita, dan nilai iklan itu berbeda-beda gitu ya. Di sini ada jenis iklan. Nah, yang paling besar itu 67,4% ya, 67,4% itu pendapatan saya dari iklan video yang dapat dilewati gitu ya. Jadi kalau penonton sedang menonton video saya, ada iklan tuh kan, lewati iklan, nah, ditekan lewat iklan, nah itu saya mendapatkan gaji dari situ. Ini paling besar 67,4%. Ada juga iklan bumper, iklan display. Ini semua keterangan iklan ini bisa teman-teman pelajari di Google gitu ya. Nah, jadi sudah cukup panjang ya video ini. Terima kasih nih buat teman-teman yang masih setia menonton sampai akhir video ini ya. Semoga teman-teman itu bisa memahami performa video teman-teman gitu ya, terutama performa video terbaru. Jadi teman-teman bandingkan aja tuh performa video terbaru dengan video-video yang sebelumnya. Dan sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Jika bermanfaat silahkan di-share ke teman-teman lainnya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.